Bab 012. Mil. Bagi pengalaman dong. Sakit gak? Ngomong-ngomong senior gimana? Perkasa gak? Atau kamu yang malah menguasai medan tempur? Konon katanya menurut cerita dari drama yang aku sering tonton, cowok yang model dingin kayak senior gitu kalau udah anukan. Ya gitu deh, dingin-dingin empuk. Dewi tertawa cekikikan di akhir kalimatnya. Sarmila mengangkat kepala dan membungkam mulut Dewi dengan telapak tangannya. Udah stop, jangan ngomong yang enggak-enggak. Kamu tadi ngapain ke sini? Kamu gak kerja? Tanya Sarmila berusaha mengalihkan percakapan. Dewi yang berhasil melepas tangan Sarmila dari mulutnya merengut kesal. Padahal dia kan cuma pingin tahu saja. Sementara itu, di sebuah rumah mewah, seorang pria yang usianya berselisih 5 tahun dari Zaiden, mengamuk. Tristan, pria itu membanting semua benda yang ada di atas mejanya dengan kasar. Laptop, vas bunga, bingkai foto, semuanya berhamburan di lantai. Rencana yang sudah ia susun rapi, kini hancur berantakan. Sial. 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 Umpat Tristan, melampiaskan kekesalannya. Lah baru saja berniat memanfaatkan Devan untuk menghancurkan Zaiden, namun Devan malah sudah hancur duluan. Skandal yang menimpanya membuat Tristan kehilangan bidak penting dalam permainannya. Pintu ruangan itu terbuka, menampilkan Nyonya Karina, ibunya, yang terkejut melihat kamar Tristan seperti kapal pecah. Tristan, apa yang terjadi? Tanya Nyonya Karina dengan nada khawatir. Lah melangkah masuk, berusaha menenangkan putranya. Tristan menghela napas kasar, lalu menceritakan pada Nyonya Karina tentang rencananya yang hancur sebelum sempat dimulai. Lah menjelaskan bagaimana Devan, yang seharusnya menjadi pion penting dalam permainannya, justru terpuruk dalam skandal yang membuatnya tidak bisa lagi diandalkan. Mendengar cerita Tristan, Nyonya Karina merasa geram. Lah mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarah. Sialan Zaiden itu. Umpat Nyonya Karina. Ini pasti ada campur tangan dia. Tidak ada orang yang mampu menghancurkan seseorang hanya dalam semalam. Kenapa dia selalu selangkah lebih maju dari kita? 2. Tentu saja benar. Ada peran Zaiden dalam hancurnya Devan. Zainal memang bisa bergerak bebas, namun jika hanya dia seorang, ia takkan mampu bertahan. Zaidenlah yang mengendalikan segalanya. 202. Tim buzzer yang digerakkan oleh Yoshua, membuat skandal Devan menyebar lebih cepat. Ditambah tim IT yang melindungi semua akun yang penyebar berita, membuat tim Devan tak mampu menghentikan berita terlanjur beredar. Akibatnya, wush, bagailkan api di atas tumpukan jerami. Membakar segalanya. Sekarang, jika apa yang sudah mereka rencanakan gagal, semakin tipis kemungkinan bagi mereka untuk menggeser Zaiden dari kursi kepemimpinan Pratama Group. Padahal, Nyonya Karina sudah lama memimpikannya untuk menguasai seluruh harta Pratama, menggunakan status Tristan sebagai putra kedua mendiang William Pratana, pendiri perusahaan. Tapi, kita tidak boleh menyerah, Tristan, kata Nyonya Karina dengan nada tegas. Tangannya terkepal erat hingga kukunya yang panjang menusuk telapak tangannya. Kita harus mencari cara lain untuk mengalahkan Zaiden. Tristan menatap ibunya dengan tatapan putus asa. Cara apa lagi, Ma? Semua rencana kita selalu gagal. Nyonya Karina mendekat, memegang kedua bahu Tristan dengan erat. Kita harus lebih cerdik, Tristan.
Kita harus lebih licik. Kita harus memanfaatkan semua celah yang ada untuk menjatuhkan Zaiden. Tapi bagaimana, Ma? Tanya Tristan. Nyonya Karina tersenyum licik. Kita masih punya satu kartu as yang bisa kita gunakan. Dan rapat pemegang saham 2 hari mendatang adalah waktu yang tepat untuk membuka kartu itu, jawab Nyonya Karina dengan nada misterius. 23. 203. 60. Rapat direksi dan pemegang saham. 2 hari yang dinantikan oleh Karina dan Tristan tiba. Keduanya dengan angkuh berjalan memasuki gedung Pratama Group, aura kepercayaan diri terpancar dari wajah mereka. Rapat Dewan Direksi dan pemegang saham akan segera diadakan 30 menit lagi, dan mereka tidak boleh terlambat. Apa Mama yakin ini akan berhasil? Tanya Tristan, sedikit meragukan rencana mereka. Karina mengangguk dan tersenyum lebar, penuh percaya diri. Jangan khawatir, Tristan. Mama punya orang di dalam perusahaan ini yang akan membantu menghancurkan Zaiden, ucapnya sombong. Kali ini dia benar-benar tidak akan bisa berkutik. Dengan langkah mantap, mereka terus berjalan dan memasuki ruang rapat. Karina duduk dengan angkuh di kursi khusus para petinggi, merasa berhak atas posisi itu. Sementara Tristan duduk di sampingnya mencoba membangun rasa percaya diri. Mata Karina menyapu seisi ruangan. Berdecak kesal karena Zaiden, pria yang menjadi target utama mereka, tak juga menampakkan batang hidungnya, takkan setelah dirinya duduk beberapa menit di sana. Kemana anak itu? Gumam Karina dongkol. Padahal ia sudah tidak sabar ingin melancarkan serangan mematikan untuk Zaiden dan merebut kembali kekuasaan yang selama ini ia impikan. Apa jangan-jangan dia merencanakan sesuatu? Bisik Tristan, merasa khawatir. Karina berdecak, meremehkan kekhawatiran putranya. Apapun yang akan dia rencanakan, tidak akan berhasil mengalahkan rencana Mama, jawab Karina sombong. Dagu wanita itu terangkat tinggi, menunjukkan keangkuhannya. Para pemegang saham yang secara tak sengaja bertatapan dengan Karina, sebagian ada yang tersenyum padanya dengan penuh hormat, mengingat statusnya yang adalah istri mendiang Tuan William Pratama. Namun, di antara mereka lebih banyak yang saling berbisik, mempertanyakan apa yang akan dilakukan Karina di rapat penting ini. Melihat Zaiden yang tak kunjung datang, Karina berdeham, mencoba menguasai suasana. Dengan nada merendahkan, ia membuka percakapan. Sungguh tidak pantas seorang pemimpin perusahaan datang terlambat seperti ini, ucap Karina, matanya menyapu para dewan direksi. Seharusnya, seorang pemimpin memberikan contoh yang baik dan menghargai waktu. Apa Zaiden tidak tahu betapa pentingnya rapat ini? Kata-kata Karina jelas bermaksud menghasut para dewan direksi agar tidak menyukai Zaiden dan meragukan kemampuannya sebagai pemimpin perusahaan. Namun, salah seorang dari mereka, seorang pria parubaya yang merupakan seorang pengusaha dan menjadi mitra Pratama Group selama bertahun-tahun, menjawab dengan tenang. Nadanya sopan namun tegas. Waktu yang dijadwalkan masih kurang 7 menit lagi, ucap pria itu sambil melihat jam tangannya. Dan selama ini, Tuan Muda Pratama tidak pernah datang terlambat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mari kita tunggu saja. Suasana di ruang rapat menjadi hening sejenak. Beberapa dewan direksi tampak mengangguk-angguk setuju dengan 204. Apa yang dikatakan pria itu? Benar juga, celetuk seorang wanita berjas abu-abu sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Zaiden selalu tepat waktu.
Mungkin saja ada hal penting yang membuatnya sedikit terlambat. Saya juga setuju, timpal seorang pria berkacamata. Selama ini, Tuan Muda Zaiden telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin perusahaan. Lagi pula, rapat memang belum waktunya dimulai, sahut pria yang lain, berusaha menengahi suasana. Kita tunggu saja kedatangan Tuan Muda Zaiden. Beberapa dewan direksi lainnya mengangguk setuju dan kembali berbincang-bincang kecil. Karina merasa kesal karena para dewan direksi yang hadir justru lebih menyetujui ucapan pria itu. Rencananya untuk menjatuhkan Zaiden sebelum rapat dimulai, gagal total. Hingga 7 menit berlalu, dan tepat pada detik terakhir yang dijadwalkan, pintu ruang rapat terbuka lebar. Semua mata menatap ke arah Zaiden yang masuk dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, diiringi oleh asisten Yoshua, yang selalu setia berada di sisinya. Pria itu tampak gagah berwibawa dalam balutan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dipadukan dengan kemeja putih. Sebuah bros rantai perak menghiasi bagian dada jasnya, memberikan sentuhan elegan namun tetap maskulin. Rambutnya tertata rapi, dan tatapan matanya tajam serta penuh keyakinan. Serempak, para hadirin berdiri dari kursi mereka dan menundukkan kepala, menyambut kedatangan pria yang sangat mereka hormati itu. Selamat pagi, Tuan Muda Zaiden, sapa mereka serentak. Zaiden mengangguk singkat, membalas sapaan mereka, wajahnya penuh karisma. Setelah melangkah menuju kursinya di ujung meja, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Tristan yang melihat penampilan Zaiden, tiba-tiba merasa tak percaya diri. Aura kepemimpinan yang terpancar dari Zaiden begitu kuat, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Zaiden benar-benar sosok yang tak bisa dikalahkan. Telah merasa tak sebanding dengan kakak kandung beda ibunya itu, baik dari segi penampilan, karisma, maupun kemampuan. Karina, yang sedari tadi memasang wajah angkuh, kini tampak sedikit gugup. Kehadiran Zaiden mampu memadamkan aura kepercayaan dirinya, membuatnya merasa tidak nyaman dan terancam. Rapat pun dimulai dengan agenda yang telah ditetapkan. Zaiden memimpin rapat dengan tenang dan profesional, menjelaskan laporan keuangan perusahaan, strategi bisnis yang akan dijalankan, serta menjawab pertanyaan dari para dewan direksi dan pemegang saham dengan lugas dan meyakinkan. Para hadirin tampak terkesima dengan kemampuan Zaiden dalam mengelola perusahaan. Telah mampu membawa Pratama Group menuju kesuksesan yang lebih besar, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. 205. Rapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Semua agenda telah dibahas dan disetujui oleh para dewan direksi dan pemegang saham. Namun, di saat semua orang mulai bersiap untuk mengakhiri rapat, Nyonya Karina tiba-tiba menyela. Saya mohon izin untuk berbicara, ucap Karina dengan nada dingin, membuat semua mata tertuju padanya. Zaiden mengangkat alisnya, menatap Karina dengan tenang, seolah kehadiran Karina sama sekali bukan ancaman. Silakan, Nyonya Karina, jawab Zaiden singkat. Mantan anak tiri yang bahkan tak pernah memanggilnya dengan sebutan Elbu. Karina berdiri dari kursinya dan menatap seluruh hadirin dengan tatapan penuh keyakinan. Saya rasa, Zaiden tidak pantas menjadi pimpinan perusahaan ini, ucap Karina dengan suara lantang. Para hadirin terkejut mendengar pernyataan Karina yang tiba-tiba itu. Mereka saling berbisik, mempertanyakan apa yang akan dilakukan Karina selanjutnya. Apa maksud Anda, Nyonya Karina? Tanya salah seorang dewan direksi dengan nada bingung. Karina tersenyum sinis.
Saya akan membuktikan bahwa Zaiden tidak layak memimpin perusahaan ini karena dia telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, jawab Karina dengan nada penuh misteri. Saya akan mengungkap sebuah rahasia besar yang akan membuat Anda semua terkejut. Karina menarik napas dalam-dalam, mengambil selembar kertas yang ia berikan pada Tristan. Tristan membawa kertas itu pada seorang petugas dan menyuruh agar apa yang ada di kertas itu disambungkan pada layar LED. Karina menatap sinis ke arah Zaiden, berharap Zaiden merasa sedikit gentar. Sayangnya, yang ia lihat justru senyum misterius di bibir pria itu. Karina merasa kesal. Dengan percaya diri ia lalu melanjutkan ucapannya, saya akan mengungkapkan bahwa pernikahan antara Zaiden dan Sarmila hanyalah pernikahan kontrak. Apa? 206. 61. Surat perjanjian pranikah. Dengan percaya diri, Nyonya Karina memerintahkan petugas untuk menyambungkan kertas yang tadi diberikannya pada Tristan dengan layar LED di ruang rapat. Para dewan direksi dan pemegang saham serempak menatap ke arah layar, menunggu dengan berdebar, penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Nyonya Karina. Nyonya Karina tersenyum angkuh, puas melihat ekspresi tegang di wajah para hadirin. Wajahnya menatap Zaiden penuh ejekan, berharap melihat pria itu panik dan ketakutan. Namun, ketika melihat Zaiden malah dengan santai bersandar di atas kursinya, bahkan memutar kursi tersebut ke kanan dan ke kiri, seolah tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang sedang terjadi. Satu pahanya berada di atas paha lainnya, menunjukkan sikap rileks dan penuh percaya diri. Matanya ikut fokus pada apa yang akan tampil di layar, tapi senyum menyeringai di wajahnya terlihat nyata dan hal itu membuat Nyonya Karina sedikit gugup. Hingga layar lebar menyala terang. Menampilkan surat perjanjian nikah antara Zaiden dan Sarmila. Para hadirin sontak menegakkan punggung mereka, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Perjanjian pranikah. Seru beberapa orang, berusaha menahan diri untuk tidak bersuara keras. Mereka saling pandang dengan orang terdekat, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dapatkan. Belum sempat mereka membaca isi keseluruhan dari lembaran itu, Nyonya Karina dengan angkuh berdiri dari duduknya dan menyilangkan tangan di depan dada, menatap sinis ke arah Zaiden. Perhatian para hadirin yang semula tertuju ke arah layar pun berpindah. "Iya," sahut Nyonya Karina dengan nada penuh kemenangan. "Sekarang Anda semua tahu kan? Ternyata pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak selama 1 tahun. Zaiden menyelamatkan pernikahan wanita itu yang batal dengan imbalan proyek Kota B. Lalu setelah 1 tahun, mereka akan bercerai. Sekarang, apa menurut Anda semua orang yang mempermainkan pernikahan demi proyek seperti itu bisa dijadikan panutan?" Beberapa dewan direksi dan pemegang saham saling pandang dan sedikit bergunjing pelan, menatap ke arah Zaiden dengan hati dilema. Di satu sisi, tindakan Zaiden jelas tidak bisa dibenarkan. Tapi di sisi lain, mereka juga takut berkonfrontasi dengan penguasa dunia bisnis itu. "Rasakan kamu, anak tiri sialan. Setelah ini kamu akan hancur, semua akan membelot darimu," batin Nyonya Karina, tersenyum puas merasa rencananya berhasil. Setelah ini ia akan menjadi nyonya kaya. Namun, Zaiden tetap tenang di posisinya, begitupun asisten Yoshua yang sama sekali tak bergerak, seolah mereka sudah siap menghadapi situasi ini. Hingga suara bisik-bisik perlahan lenyap dan suasana menjadi sunyi. "Sudah?" tanya Zaiden, yang masih duduk bersandar dengan 10 jari saling bertaut di depan dadanya. Nada suaranya tenang dan datar,
seolah tidak terpengaruh dengan apa yang baru saja diungkapkan. Matanya menatap datar ke arah Karina, seakan masih ingin memberi kesempatan pada wanita itu. Mendengar pertanyaan Zaiden yang tenang, Nyonya Karina sedikit terkejut. Bagaimana bisa Zaiden bereaksi seperti itu setelah aibnya diungkapkan di depan para petinggi perusahaan? 207. Bagaimana bisa dia setenang ini? Apa dia tidak takut kehilangan jabatannya? Atau jangan-jangan dia sudah menyiapkan sesuatu? Batin Nyonya Karina, yang tiba-tiba berubah waspada. Lah menatap Zaiden dengan tatapan menyelidik, mencoba mencari tahu apa yang sedang dipikirkan pria itu. Namun, Zaiden hanya membalas tatapannya dengan senyum misterius yang membuat Nyonya Karina semakin tidak nyaman. Tidak mungkin dia bisa lolos dari situasi ini. Semua orang pasti akan berbalik melawannya setelah tahu kebenaran tentang pernikahannya. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya, batin Nyonya Karina, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lah menarik napas dalam-dalam, lalu membalas pertanyaan Zaiden dengan nada sinis. Kebusukanmu terbongkar dan kamu masih setenang ini. Wah, kamu luar biasa. Pernikahan kamu anggap sebagai permainan, kamu benar-benar orang tidak bermoral. Orang seperti kamu ini benar-benar tak layak menyandang nama belakang Pratama yang begitu agung. Nyonya Karina terus berusaha memprovokasi sekaligus ingin terlihat baik di mata para anggota rapat. Bukankah yang saya katakan ini benar? Nyonya Karina mengedarkan pandangannya ke seluruh hadirin, berharap mereka segera menyuarakan pendapat dan membelanya. Lah tak sabar menunggu mereka mengecam tindakan Zaiden dan mendukungnya untuk menggulingkan pria itu dari kursi kepemimpinan. Namun, sayangnya, tak satu pun dari mereka bergerak atau bersuara. Para dewan direksi dan pemegang saham itu hanya diam, menatap Zaiden dan Karina dengan tatapan bingung dan ragu. Melihat Tuan Muda Pratarna yang tetap tenang seolah tak terusik, membuat mereka kembali saling pandang dalam sunyi. Hingga kemudian Zaiden bersuara, memecah keheningan yang mencekam itu. Aku tanya sekali lagi, kau sudah selesai atau belum? Jika belum, silakan lanjutkan. Kau. Ujung jari Karina menuding ke arah Zaiden, merasa kesal karena sikap Zaiden yang sama sekali tak terpengaruh. Apa salahnya dengan perjanjian pranikah? Tanya Zaiden dengan nada santai, seolah tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Bahkan jangankan pengusaha, para artis saja sekarang ini selalu menggunakan perjanjian pranikah untuk melindungi aset mereka. Karina melotot, tidak terima dengan pembelaan Zaiden. Tapi tidak dengan nikah kontrak. Bantah Karina dengan nada tinggi. Zaiden tertawa tergelak, membuat suasana berubah mencekam. Pria yang tak pernah terlihat tertawa, saat tertawa lebih menakutkan. Coba kalian baca baik-baik, apa ada bagian dari surat itu yang menyatakan kami akan bercerai dalam 1 tahun? Ucap Zaiden dengan mata menatap lurus ke arah Karina, seolah menantang wanita itu. Karina spontan menoleh ke arah layar dan membaca isi surat perjanjian pranikah itu dengan seksama. Matanya memindai setiap kalimat, mencari bukti bahwa ada perjanjian cerai dalam surat itu. Namun, semakin ia membaca, semakin besar pula rasa terkejutnya. Lah menelan ludahnya kasar, matanya melotot tak percaya, dan kepalanya menggeleng berulang kali. Tidak, gumamnya. 208. Sementara itu para hadirin juga ikut menatap ke arah layar dan mulai membaca isi surat perjanjian pranikah itu dengan seksama.
Mereka ingin memastikan apakah benar ada perjanjian cerai seperti yang dikatakan oleh Nyonya Karina. Setelah beberapa saat membaca, mereka mulai mengangguk-angguk, membenarkan ucapan Zaiden. Tidak ada satupun kalimat dalam surat perjanjian itu yang menyatakan bahwa pernikahan antara Zaiden dan Sarmila akan berakhir setelah 1 tahun. Bisik-bisik segera terjadi. Ternyata surat itu hanya berisi perjanjian yang intinya saling melindungi aset masing-masing pihak, jika terjadi perselingkuhan, atau perceraian di kemudian hari. Tidak ada unsur paksaan atau kontrak waktu yang mengikat pernikahan mereka. Para hadirin kemudian menatap ke arah Karina, yang wajahnya berubah pias dan tampak kebingungan. Mereka mulai meragukan kebenaran ucapan wanita itu, dan bertanya-tanya apa motifnya melakukan hal ini. Wajah Karina seketika berubah pucat. Tidak. Kenapa bisa begini? Gumam Karina, merasa bingung dan panik. Jelas-jelas yang aku baca waktu itu ada perjanjian cerai. Kenapa sekarang tidak ada? Satu kata untuk Karina Gs 3. 209. 62. Pukulan untuk Karina 1. Tidak. Ini tidak mungkin. Nyonya Karina terhuyung, kehilangan keseimbangan hingga jatuh terduduk di kursinya. La masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rencananya untuk menjatuhkan Zaiden, gagal total. Wanita itu menelan ludahnya kasar, kenapa bisa jadi seperti ini? Sebulan lalu, ia benar-benar mendapatkan dokumen nikah kontrak antara Zaiden dan Sarmila. Kenapa sekarang dokumen itu bisa berubah menjadi perjanjian pranikah? Salah. Pasti ada yang salah. Gumamnya, matanya menatap nyalang ke arah Zaiden, begitu menyadari yang terjadi. Dirinya sedang dijebak. Dengan penuh amarah dan kebencian wanita itu menunjuk wajah Zaiden dengan ujung telunjuknya. Ini pasti akal licikmu. Tuduh Nyonya Karina dengan nada histeris. Jelas-jelas yang aku bawa sebelumnya adalah surat kontrak pernikahan. Pasti kamu yang menukarnya. Zaiden mengangkat alisnya, menunjuk hidungnya sendiri, lalu bertanya dengan wajah polos tanpa dosa, saya. Kenapa jadi saya? Jelas-jelas Andalah yang membawa surat itu. Bagaimana bisa saya menukarnya? Nyonya Karina semakin geram mendengar ucapan Zaiden yang seolah-olah tidak bersalah. La tahu, Zaiden sedang mempermainkannya. Zaiden bersikap bagai korban yang difitnah. Namun, hanya Karina yang paham betul arti tatapan mata itu. Seringai kemenangan yang sedang meledek dirinya, merayakan keberhasilannya dalam mempermalukan Karina di depan para dewan direksi dan pemegang saham. Ingin kembali menyerang tetapi senjatanya kehabisan peluru. Lalu, bagaimana sekarang? Ah, saya baru ingat, ucap Zaiden tiba-tiba, memecah keheningan yang menggantung di udara. La memasang ekspresi seolah baru saja menyadari sesuatu yang penting. Itu adalah dokumen penting, perjanjian pranikah antara saya dan istri saya. Saya menyimpan itu dengan rapi di laci meja kerja di ruang pribadi saya. Zaiden mengedakan pandangannya ke arah para anggota dewan direksi dan para pemegang saham. Tatapannya penuh makna, seolah menyiratkan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan secara langsung. Lalu, tiba-tiba saja dokumen itu bisa berada di tangan Nyonya Karina. Apakah itu artinya? Zaiden sengaja memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk menarik kesimpulan sendiri. La tersenyum tipis, membiarkan imajinasi para hadirin bekerja.
Semua yang saat ini ada di hadapannya adalah orang-orang cerdas yang bisa memahami maksudnya tanpa harus ia menjelaskannya secara gamblang. Para dewan dan pemegang saham saling pandang dengan berbagai pertanyaan. Kasak-kusuk segera terjadi di antara para hadirin. Suara bisik-bisik terdengar semakin kencang, memenuhi ruang rapat dengan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Apakah itu artinya? Ada seseorang di dalam perusahaan ini yang berkhianat dan memberikan dokumen rahasia itu kepada Nyonya Karina. Tanya seorang investor pada rekan yang duduk di dekatnya. 210. Zaiden mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Karina, menatap wanita itu dengan seringai licik penuh ejekan dan hinaan. Apakah jangan-jangan Nyonya Karina telah melakukan tindakan ilegal dengan memasuki ruang pribadi tuan muda dan mencuri dokumen itu? Suara yang lain terdengar semakin membuat Nyonya Karina merasa terpojok dan ketakutan. Kalau Nyonya Karina mencuri dokumen itu dari ruang kerja tuan muda Zaiden jelas tidak. Tapi, bisa saja kan dia menyuruh seseorang. Anggota rapat yang segera mengedarkan pandangan. Di antara mereka ada pengkhianat. Itu kesimpulan yang mereka ambil. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Buktinya dokumen itu ada pada dia. Ini benar-benar skandal yang memalukan. Wajah Nyonya Karina seketika pucat pasi. La baru saja menyadari betapa bodoh dirinya. La telah membongkar kejahatannya sendiri. Tidak. Ini tidak benar, gumam Nyonya Karina, berusaha membela diri. Saya tidak mencuri dokumen itu. Seseorang telah menjebak saya. Wanita itu terus menyangkal. Percuma, bukti ada di depan mata. Nyonya Karina yang merasa terhormat, padahal tidak terhormat. 3. Pev. Panggilan Zaiden yang terdengar nyeleneh membuat spontan para hadirin tersedak dan menutup mulut, berusaha menahan tawa. Beberapa di antara mereka bahkan menundukkan kepala, menyembunyikan senyum geli yang tak bisa mereka tahan. Suasana di ruang rapat menjadi semakin tegang dan canggung. Nyonya Karina merasa sangat dipermalukan. La tahu, semua orang sedang menertawakannya saat ini. Dan itu adalah ulah Zaiden. Di kursi tak jauh darinya, Tristan bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Zaiden kemudian menatap ke arah para hadirin, pandangannya tajam dan menusuk. Anda bisa lihat, bukan? Ternyata Nyonya Karina yang tidak terhormat tapi merasa terhormat ini telah berani berbuat curang dengan lancang masuk ke dalam ruang pribadi saya dan mencuri dokumen hanya untuk ambisi pribadi, ucap Zaiden dengan nada dingin dan penuh penekanan. Itu tidak benar, teriak Nyonya Karina. Dia, anak tiri durhaka ini yang telah menjebak saya. Pekiknya sambil menunjuk wajah Zaiden. Cek cek cek. Zaiden menggelengkan kepala. Lihatlah, sudah ketahuan, tapi masih juga menyangkal. Ejek Zaiden. Yang dibenarkan oleh para hadirin. Apakah menurut Anda semua, orang seperti Nyonya Karina yang bahkan berani secara terang-terangan mencuri sesuatu di ruangan saya, layak menjadi pimpinan perusahaan? Tanya Zaiden, retoris. 211. Apalagi jika ia ingin mengajukan Tristan, putra kebanggaannya, yang sama sekali belum memiliki pengalaman tentang seluk-beluk perusahaan. Apa yang kira-kira akan terjadi dengan perusahaan ini? Apakah kalian semua ingin melihat perusahaan ini akan hancur di tangan mereka? Zaiden kembali berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. La tahu, para hadirin sedang mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Saya menyerahkan keputusan ini pada Anda semua, ucap Zaiden dengan nada tegas dan penuh keyakinan.
Saya percaya, Anda semua adalah orang-orang bijak yang bisa membuat keputusan yang terbaik untuk perusahaan ini. 212. 63. Zaiden memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk menyampaikan pendapat mereka. Suasana di ruang rapat menjadi hening dan tegang. Semua mata tertuju pada para dewan direksi dan pemegang saham, menunggu siapa yang akan berbicara pertama kali. Para hadirin saling pandang, wajah mereka menunjukkan ekspresi serius dan penuh pertimbangan. Beberapa dari mereka tampak mengangguk-angguk, seolah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zaiden. Namun, ada juga yang tampak ragu dan bingung, tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Ini benar-benar situasi yang sulit, bisik seorang dewan direksi kepada rekannya yang duduk di sebelahnya. Di satu sisi, kita tidak bisa membenarkan tindakan Nyonya Karina yang telah mencuri dokumen pribadi milik Tuan Muda. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa begitu saja mengabaikan statusnya sebagai istri mendiang Tuan William Pratama. 1. Saya setuju, timpal rekannya. Tapi, yang lebih penting adalah masa depan perusahaan ini. Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar kompeten dan mampu membawa perusahaan ini menuju kesuksesan. Bagaimana menurutmu? Tanya seorang pemegang saham kepada rekannya yang lebih senior. Apakah kita harus tetap mendukung Tuan Muda Zaiden, atau memberikan kesempatan kepada Tristan? Saya rasa, kita semua sudah mendengar dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh Tuan Muda Zaiden, ucapnya dengan nada tenang dan berwibawa. Dan setelah mempertimbangkan segala aspek, saya memutuskan tetap berpihak kepada Tuan Muda Zaiden. Bersama beliau, perusahaan ini selalu mencapai target dengan memuaskan. Jadi, apalagi yang harus dipertimbangkan? Ucapan Dewan Direksi Senior itu langsung disambut dengan anggukan setuju dari sebagian besar hadirin. Bagi mereka tak ada yang lebih tepat selain Zaiden untuk membawa Pratama Group menuju kesuksesan yang lebih besar. Saya setuju dengan pendapat Anda, timpal seorang pemegang saham. Tuan Muda Zaiden telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola perusahaan ini. Dan saya yakin, dia akan terus membawa perusahaan ini menuju kemajuan. Saya juga mendukung Tuan Muda Zaiden, sahut seorang dewan direksi lainnya. Dia adalah sosok yang cerdas, inovatif, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan perusahaan ini. Namun, di tengah dukungan yang kuat untuk Zaiden, ada 3 orang yang mencoba memberikan dukungan kepada Tristan. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil disuap oleh Karina, dan bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau menurut saya, kita juga harus memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Tristan, ucap salah seorang dari mereka. Dia juga putra dari mendiang Tuan William Pratama, berarti dia juga berhak untuk meneruskan kepemimpinan perusahaan ini. Saya setuju, timpal orang yang kedua. Tuan Muda Tristan memiliki potensi yang besar, dan mungkin saja dia bisa membawa perusahaan ini menuju arah yang baru. 213. Kita tidak boleh begitu saja mengabaikan haknya sebagai ahli waris, sahut orang yang ketiga. Kita harus memberikan dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, suara dukungan untuk Tristan itu tenggelam di tengah suara dukungan yang lebih besar untuk Zaiden. Mayoritas hadirin tetap yakin bahwa Zaiden adalah pilihan yang terbaik untuk memimpin Pratama Group. Hingga akhirnya keputusan diambil oleh Dewan Senior. Tampuk pimpinan Pratama Group tetap akan dipegang oleh Zaiden.
Melihat semua yang hadir memberikan suaranya pada Zaiden, Nyonya Karina berteriak tidak terima. La merasa diperlakukan tidak adil dan dihina. Tidak. Ini tidak adil. Kalian semua telah dibutakan oleh Zaiden. Teriak Nyonya Karina dengan nada histeris. Apa kalian semua tidak melihat sikapnya pada saya? Saya ini adalah istri dari mendiang William, tetapi dia tidak pernah bersikap hormat pada saya. Dia adalah anak tiri durhaka. Apa orang seperti itu pantas? Tak hanya itu, dalam keputusasaannya, Nyonya Karina membongkar kartu as terakhirnya. Lagi pula, kalian semua harus tahu, Zaiden itu impoten. Dia tidak akan bisa memiliki keturunan. Teriak Nyonya Karina, menunjuk Zaiden dengan jari gemetar. Para hadirin terkejut mendengar fakta bahwa Zaiden seorang impoten. Mereka terpekik dan saling pandang dengan ekspresi terkejut dan penasaran. Secara otomatis, setelah Zaiden lengser nanti, takkan ada penerus lagi. Jadi, tetap saja Tristan adalah pilihan terbaik. Tristan hanya belum pernah diberi kesempatan, bukan berarti dia tidak bisa. Lanjut Nyonya Karina memanfaatkan kebingungan para hadirin. Apa? Tuan muda Zaiden impoten. Astaga. Kenapa aku baru tahu? Pantas saja dia tidak pernah terlihat dekat dengan wanita. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi penerus perusahaan ini nanti? Itu artinya, Tuan muda Tristan adalah satu-satunya pilihan. Suara kasak-kusuk dan perdebatan kecil mulai memenuhi ruang rapat. Namun, Zaiden menanggapinya dengan tenang. La tampak tidak terpengaruh dengan ucapan Nyonya Karina yang berusaha menjatuhkannya. Wah, ternyata Nyonya Karina yang minta dihormati belum selesai ya. Sahut Zaiden santai, dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya. Walaupun tidak ada hubungannya antara vitalitas pria dengan kepemimpinan, tapi sejujurnya, itu sedikit menyentel juga. Kesehatan seorang pewaris Pratarma dipertanyakan. Wah, Anda sungguh hebat. Atau, hanya ingin dianggap hebat. Bantahan dari Zaiden jelas memantik rasa ingin tahu lebih besar bagi para hadirin. Jadi, mana yang benar? Nyonya Karina atau Tuan muda Zaiden? Sementara itu, Nyonya Karina mengerutkan kening. Aibnya terbongkar, tapi kenapa Zaiden masih terlihat santai? Dan 214. Hal itu membuat Karina merasa aneh. Tidak, ini hanya trik Zaiden untuk membuatnya mundur. Dan itu takkan terjadi. Zaiden menatap datar ke arah Nyonya Karina, saya jadi penasaran, dari mana Nyonya Karina yang selalu merasa terhormat ini tahu saya impoten? Tanya Zaiden dengan nada sinis. Apakah Anda pernah tidur dengan saya? Atau, jangan-jangan Anda pernah mengintip saya mandi? Pertanyaan Zaiden itu membuat semua orang terbelalak. Lucu saja jika itu memang terjadi. Nyonya Karina tersenyum sinis, seolah baru saja mendapatkan amunisi baru untuk menyerang Zaiden. La kemudian menceritakan pada para hadirin bahwa Zaiden pernah mengalami kecelakaan saat masih kecil, dan akibat dari kecelakaan itu, salah satu organ vitalnya mengalami masalah. Dokter keluarga sendiri yang memberikan vonis itu, ucap Nyonya Karina dengan nada meyakinkan. Saya tahu ini karena saya adalah bagian dari keluarga Pratama sejak lama. Saya tahu semua rahasia keluarga ini. Para hadirin terkejut mendengar cerita Nyonya Karina itu. Mereka saling pandang dengan ekspresi terkejut, kasihan, dan penasaran. Apa benar Tuan muda Zaiden mengalami kecelakaan saat kecil? Astaga!
Kasihan sekali dia. Jadi, itu sebabnya dia tidak pernah dekat dengan wanita. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Asisten Yoshua yang merasa geram karena Nyonya Karina semakin keterlaluan, ingin maju. Memberikan satu tinju untuk wajahnya yang sudah berulang kali melakukan operasi penghilang kerutan itu mungkin akan sepadan. Namun, Zayden mengisyaratkan agar tangan kanannya itu tetap tenang. La sendiri yang akan menghadapi Karina kali ini. Masih tetap tenang di kursinya, Zayden menatap Nyonya Karina dengan tatapan dingin dan menusuk. Menarik, ucap Zayden dengan nada datar. Jadi, Anda ingin membuktikan bahwa saya impoten dengan cara ini. Zayden tersenyum sinis, menggelengkan kepalanya pelan. Tapi saya tidak butuh dokter hanya untuk membuktikan vitalitas saya, ucapnya dengan nada meremehkan. Apalagi diragukan oleh wanita seperti Anda. Anda sama sekali tak layak. Karina mengerutkan kening, merasa bingung sekaligus penasaran. Bagaimana bisa Zayden membuktikan kesehatannya tanpa kehadiran dokter? La merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh pria itu. Tapi, saya punya satu cara untuk membuktikan bahwa saya adalah pria yang sehat, ucap Zayden, membuat semua orang semakin penasaran. Zayden kemudian memerintahkan Yoshua untuk menyambungkan layar LED dengan CCTV yang ada di ruang kerja Sarmila di perusahaan Natakusuma Group. Para hadirin saling pandang, bertanya-tanya mengapa Zayden harus menyambungkan layar dengan CCTV. Apa hubungannya antara vitalitas Zayden dengan Sarmila? 215. Sesaat kemudian, wajah cantik Sarmila muncul di layar LED yang besar. Para hadirin terpesona dengan kecantikan wanita itu. Mereka mengagumi Sarmila sebagai wanita yang tak hanya cantik, tapi juga memiliki karir yang cemerlang. Di usia yang begitu muda, ia sudah menjadi pimpinan perusahaan Natakusuma Group, salah satu perusahaan besar dan berpengaruh di Indonesia. Lihatlah, dia begitu cantik, bisik seorang dewan direksi kepada rekannya. Sangat pantas jika bersanding dengan tuan muda Zayden. Dia tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan berbakat, timpal rekannya. Sungguh pasangan yang serasi. Aku jadi penasaran, apa yang akan dilakukan oleh tuan muda Zayden selanjutnya. Kalian penasaran juga gak, pemirsa? 23, 216, 64. Kalah telak. Zayden mengeluarkan ponselnya yang tersimpan dari saku jasnya untuk melakukan panggilan terhadap Sarmila. Semua orang menatap layar dengan penasaran, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara wanita yang wajahnya terpampang di layar, sama sekali tidak menyadari dirinya sedang menjadi pusat perhatian. La begitu sibuk dengan berkas-berkas di hadapannya, bekerja dengan fokus, membuat semua orang yang tengah menatap layar begitu mengaguminya. Hingga sesaat kemudian, tampak perhatian wanita itu teralih oleh dering ponsel yang tergeletak di atas meja di dekat laptopnya. Sarmila mengambil ponselnya lalu menatap ke arah layarnya dan mengerutkan kening saat melihat nama suaminya sebagai pemanggil. Arya. Gumamnya. Ngapain Arya telepon jam segini? Tanya wanita itu sambil melihat ke arah jam tangannya. Tampak wanita itu menggeser ikon hijau dan mendekatkan ponsel di telinga. Ya, Arya, ada apa? Sapa wanita itu dengan nada lembut. Satu tangannya memegang ponsel dan tangan lainnya sedang membalik berkas. Benar-benar CEO wanita yang profesional. Zayden meletakkan telunjuknya di depan mulut, memberi isyarat pada setiap yang ada di sana untuk tidak mengeluarkan suara. Aku akan menjemputmu sebentar lagi,
ucap Zaiden dengan nada manja. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Tampak Sarmila mengerutkan kening. Jalan-jalan. Jam segini. Kamu nggak lagi ngigau kan? Tanya wanita itu dengan nada heran. Tentu saja tidak, jawab Zaiden dengan nada menggoda. Aku ingin mengajakmu ke mall. Bagaimana kalau kita membeli beberapa lingerie untukmu? Aku ingin yang warna merah. Ucapan Zaiden itu membuat beberapa di antara mereka yang mendengarnya tersedak, terutama para wanita. Wajah mereka tampak merona malu sendiri mendengar kata-kata pria itu. Tidak mau. Jawaban tegas dari Sarmila. Wajah wanita itu yang terpampang di layar juga tampak merah merona, bagaikan kesal mendengar ucapan suaminya. Ayolah sayang, Zaiden merengek, dengan nada yang dibuat-buat. Aku ingin kamu pakai yang talinya cuma satu, terus yang ada rendanya ya. Kamu mau ya? Adegan yang membuat semua orang melongo. Benarkah ini tuan muda Zaiden yang terkenal dingin dan kaku? Ternyata dia bisa bersikap seimut itu. Sementara beberapa CEO wanita menelan ludahnya dengan wajah merah padam. Tali satu dan Brenda. Astaga. Seketika otak mereka traveling kemana-mana, membayangkan diri mereka dalam balutan lingerie seksi. Aku bilang tidak, ya tidak. Terdengar penolakan tegas dari arah layar. Aku nggak pakai saringan tahu saja kamu. 217. Sudah seperti singa kelaparan. Lagi pula, tadi pagi kita sudah sepakat, malam nanti kamu libur. Jadi, untuk apa beli begituan? Lanjut Sarmila dengan nada kesal. Enak saja libur. Zaiden tidak terima. Aku tidak mau. Arya, jangan jadi orang yang suka ingkar janji ya. Kita sudah sepakat tadi pagi, balas Sarmila dengan nada memperingatkan. Sekarang saja aku masih kesulitan berjalan. Pokoknya, nanti malam kamu libur. Kalau tidak, aku akan mengunci kamar biar kamu nggak bisa masuk. Titik. Sarmila memutuskan panggilan secara sepihak. Halo, halo. Zaiden ingin membantah, tapi Sarmila sudah tidak mendengarnya. Akhirnya, pria itu hanya bisa menatap ponselnya dengan wajah lesu. Sementara itu, di layar yang masih tersambung, wajah Sarmila masih terlihat jelas. Aneh-aneh saja, pakai beli begituan segala. Buat apa beli? Akhirnya dia robek juga. Dasar singa buas. Wanita itu terus menggerutu tanpa sadar suaranya didengar oleh Zaiden, bahkan semua orang yang ada di ruangan itu. Awas saja kalau dia memaksa, aku akan kasih dia obat tidur biar nggak bangun sampai pagi. Ancam Sarmila dengan nada kesal. What? Zaiden terpekik tidak terima. Awas saja dia. Anggota rapat menutup mulut agar tak kelepasan tertawa melihat reaksi Zaiden dan juga wajah Sarmila yang begitu lucu saat mengomel. Ah, tapi gimana kalau ketahuan? Suara Sarmila kembali terdengar. Kalaupun aku mengunci kamar, dia pasti punya kunci cadangan kan? Hingga terlihat Sarmila memetik jari. Aku akan pulang ke rumah kakek. Memangnya dia berani? Sarmila yang kemudian terlihat memakai ponselnya. Dasar vampir cabul. Kenapa bisa ada orang yang tidak pernah capek seperti itu? 23. Tak ingin semua orang mendengar ucapan Sarmila yang makin absurd, Zaiden memberikan isyarat pada Yoshua untuk mematikan sambungan. Istri sial.
Bisa-bisanya dia mengataiku vampir cabul. Gerutu Zaiden dengan nada kesal yang tentu saja itu hanya di mulut. Para hadirin tersenyum geli melihat interaksi antara Zaiden dan Sarmila. Ternyata Tuan Muda Zaiden bisa bersikap seperti itu, bisik seorang dewan direksi kepada rekannya. Siapa sangka, di balik sikapnya yang dingin dan kaku, tersimpan sisi yang lembut dan penyayang. Saya jadi iri melihat hubungan mereka, timpal rekannya. Semoga saya bisa menemukan pasangan seperti Sarmila. Mereka memang pasangan yang serasi, sahut seorang pemegang saham. Semoga mereka selalu bahagia dan langgeng. 218. Para anggota rapat yang berbisik-bisik geli perlahan reda. Suasana sejenak hening, sampai kemudian Zaiden mengangkat wajahnya, menatap para hadirin dengan tatapan menantang. Jadi, apa kesimpulan kalian? Tanya Zaiden dengan nada datar. Apakah kalian masih percaya bahwa saya impoten? Para anggota rapat kembali saling pandang, kali ini dengan ekspresi penuh keyakinan. Melihat interaksi antara Zaiden dengan istrinya, dan mereka yakin bahwa pria itu tidak mungkin impoten. Pemimpin Dewan Direksi, seorang pria parubaya yang dihormati, akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas penuh keyakinan. Kami semua sepakat tetap memberikan kepercayaan kepada Anda untuk memimpin perusahaan ini. Anda adalah pemimpin yang kompeten, cerdas, dan mampu membawa perusahaan ini menuju kesuksesan, lanjutnya. Dan kami tidak peduli dengan masalah pribadi Anda. Yang terpenting bagi kami adalah Anda mampu menjalankan tugas Anda dengan baik. Zaiden mengangguk dan tersenyum puas, sementara Karina wajahnya pias. Pikirannya berkecamuk, mempertanyakan kebenaran vonis dokter di masa lalu. Bukankah Zaiden impoten? Apakah vonis dokter waktu itu salah? Sudah puas, Nyonya Karina? Tanya Zaiden dengan nada dingin dan menusuk. Karina terdiam, ia tidak tahu harus berkata apa. Telah merasa kehabisan kata-kata dan tenaga. Semua rencananya telah gagal, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zaiden berdiri dari kursinya, kedua tangannya bertumpu pada meja hingga badannya sedikit membungkuk ke depan, menatap Karina dengan tatapan intimidasi. Satu yang perlu Anda tahu, Nyonya Karina yang ingin menjadi wanita terhormat, ucap Zaiden dengan nada rendah dan mengancam. Jikapun saya tidak bisa memiliki keturunan, dan jika saya tak lagi bisa memimpin perusahaan ini, tetap saja perusahaan ini tidak akan saya biarkan dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten seperti anakmu. Kenapa? Tanya Zaiden, retoris. Karena di perusahaan ini ada begitu banyak orang-orang berpotensi. Zaiden berucap dengan telapak tangan mengarah ke arah seorang CEO muda yang juga memiliki saham di Pratama Group. Ada Tuan Muda Wiratama, ucapnya dengan nada penuh hormat. Kemudian, telapak tangannya menunjuk ke arah lain, ke seorang pria muda lainnya yang tampak berwibawa. Ada juga Tuan Muda Raharja, ucapnya dengan nada yang sama. Kemudian menunjuk lagi beberapa. Kenapa harus memilih orang yang sama sekali tak berpengalaman, jika ada begitu banyak orang yang lebih layak dan kompeten? Tanya Zaiden, kembali menatap Karina dengan tatapan meremehkan. Lebih baik mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi, daripada menanggung risiko perusahaan ini hancur di tangan orang yang tidak kompeten, lanjut Zaiden dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Wajah Karina semakin pias, penuh kemarahan. Zaiden benar-benar tidak memberinya muka, mempermalukannya di depan semua orang. 219. Sementara itu, beberapa orang yang namanya disebut oleh Zaiden dada mereka berdegup kencang,
merasa senang luar biasa. Mereka tidak menyangka keberadaan mereka begitu dihargai dan diakui oleh Zaiden. Tuan Muda Zaiden benar-benar menghargai kami, bisik Tuan Muda Wiratama kepada rekannya. Saya juga merasa sangat tersanjung, timpal Tuan Muda Raharja. Ternyata selama ini Tuan Muda Zaiden memperhatikan keberadaan kita. Jadi, Nyonya Karina yang begitu ingin dihormati. Apa ada senjata Anda yang lain? Jika ada, silakan keluarkan semua. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Karina terdiam. Sadar telah gagal. Tak apa ia bisa mencari kesempatan lain. Begitupun Tristan yang sejak awal hanya duduk diam menunduk. 2. Tidak ada, iya. Suara Zaiden kembali terdengar. Kalau begitu, sekarang giliran saya. 3. 220. 65. Kehancuran Karina. Kalau begitu, sekarang giliran saya. Ucap Zaiden sambil menjentikkan jarinya. Yoshua mengangguk, dengan sigap menyerahkan sebuah map yang sejak tadi dibawanya kepada seseorang yang ditugaskan untuk menampilkannya di layar LED. La memberikan instruksi singkat sebelum kembali berdiri di samping Zaiden. Perlu Anda semua tahu bahwa dia. Tangan Zaiden menunjuk ke arah Tristan, yang sejak tadi hanya diam menunduk. Dia bukan anak dari mendiang William Pratama, ayahku. Apa?